balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Kali ini kita bakal bahas yang lagi booming di media sosial. Gak cuma curhatan aja nih yang kita bahas, tapi hal-hal yang lagi booming juga di media sosial bakal kita bahas. Sebelum kita lanjut ke materinya atau yang bakal kita bahas, sebelumnya perkenalkan saya Nejila. Saya Oka. Dan aku bilang. Ngomong-ngomong soal yang lagi booming, kalian punya cita-cita nggak sih? Waktu kecil atau mungkin sekarang gitu? Ada lah ya pastinya cita-cita. Bahkan dari kecil pun udah punya. Tapi kalau sekarang sih masih mencari jati diri. Nah, cita-cita kalian ini sebenarnya beda-beda nggak sih? Kayak misalnya kecil pengen jadi polisi, pas gede mau jadi pegawai bank gitu, atau mungkin dari kecil sampai bahkan sekarang pun masih tetap satu cita-cita itu. Kalau dari aku sih masih terombang-ambing ya, maunya yang mana. Aku tuh pengen banget pramugari. Iya. Biar ini ya, biar ke berbagai negara. Benar. Terbang ke benua luar. Tapi pas aku lihat-lihat persyaratannya, kayaknya deh tinggi aku tuh kurang. Susah banget di tinggi doang sih. Kesulitannya di tinggi aja. Kalau aku ya pastinya dari kecil sampai sekarang beda. Gitu. Beda-beda. Iya, mindsetnya udah beda banget. Kalau dari kecil aku pengen jadi dokter, terus pas remajanya pengen jadi guru, dan sekarang bingung. Masih mencari jati diri sebenarnya ya. Iya. Tapi apapun itu kerjaannya, apapun itu cita-citanya, itu harus jadi yang lebih baik gitu ya. Cita-cita itu nggak salah, jadi sebuah profesi itu nggak salah kalau kita ngejalaninnya secara benar. Ya nggak sih? Nah, ngomongin soal cita-cita atau profesi di Jakarta Utara, tepatnya di kampung ini ada dah pokoknya di Jakarta Utara. Rawabadak Selatan. Itu ada anak seusia kita, seusia remaja yang biasanya nih biasanya masih sibuk nongkrong sama sini, sibuk nge-stalk akun gebetan, masih sibuk sama skripsi atau kuliahan, atau bahkan sibuk masih bermain sama teman-teman sebayanya. Di Jakarta Utara, tepatnya di Rawabadak Selatan, itu ada anak Gen Z, anak seusia kita 19 tahun udah jadi RT. Bayangin deh. Gila. Hebat banget gak sih? Tahun, benar. Umur masih 19 tahun udah jadi RT rukun tetangga. Ya, itu yang lagi booming sekarang ya? Bener banget, itu lagi booming banget. Dan katanya gak cuma RT-nya aja yang Gen Z, tapi staffnya pun juga Gen Z. Mulai dari bendahara sampai ke sekretarisnya pun teman sebayanya. Ternyata teman circle gitu. Iya, jadi satu circle gitu. Iya. Jadi kalau mau kerja apa-apa, ada lah circle-nya. Benar. Dan fun fact-nya lagi, menjelang setelah 2 bulan mereka dilantik sebagai pengurus RT, mereka langsung bikin hal-hal yang booming banget, sampai bahkan warga TikTok, warga IG tuh langsung pada salut sama mereka gitu. Yang kata perbaikin jalan itu? Benar banget. Mereka baru 2 bulan jadi RT, mereka udah bisa mecahin masalah sebesar itu yang mungkin RT sebelumnya jarang ada. Atau mungkin jarang ada yang bisa secepat itu bisa secepat itu responnya. Dalam jangka 2 bulan doang nggak sih? Dalam jangka 2 bulan dia udah bisa berani buat ngambil jalan aspal yang rusak yang lubang gede gitu. Karena awalnya tuh ada keluhan warga nih, ada kalau nggak salah ada mobil jatuh atau gimana, itu terguling. Terguling. Warga tuh komplain ke RT ini, dan di area ini sebagai RT ini kan FYI namanya itu Arya, dan Arya. Dia tuh langsung benar-benar sigap dan sama teman-temannya buat ngebetulin jalan. Jalan di hari itu. Gimana menurut kalian? Kalau dari aku sih, lagi dia di kalangan Gen Z ya, yang masih muda-mudanya yang masih sibuk nongkrong sana sini. Dia tuh udah punya
apa namanya, tanggung jawab yang besar nggak sih kalau jadi ketua. Itu sih hebat banget dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Dan itu juga mecahin stereotip itu yang Itu. bilang Gen Z itu males, maunya yang instan, tapi ternyata bisa buat bangun apapun masalah yang ada di lingkungan gitu. Dan katanya nih ya, lawannya tuh benar-benar kebanting banget pemilihan suaranya. Oh, lawannya itu tuh cuma mendapatkan 17 suara dari kurang lebih 140-an suara. Oh, dan dia yang paling banyak. Dia paling banyak. Benar kebanting banget pemilihan suaranya. Oh, lawannya itu tuh cuma mendapatkan 17 suara dari kurang lebih 140-an suara. Oh, dan dia yang paling banyak. Dia paling banyak. Keren sih warganya mau mengayomi gitu ya. Iya, kayak karena mau mendukung para anak muda gitu ya. Karena juga dia jadi RT pun kemauan masyarakatnya sendiri. Dia didorong sama masyarakat. Iya. Ruang lingkupnya tuh juga mendukung kalau dia cocok jadi RT. Dan makanya nih ya, setelah dia jadi RT, setelah dia dilantik tuh semua kinerjanya, semua prokernya mungkin terjalan. Oh iya, dan itu bagus juga sih. Dan dia nggak cuma buat menjalankan tugas ngecor jalanan gitu. Kalau ada warga sakit juga dia menyumbangkan uang. Yang meninggal pun disediain batu nisan dan kain kafan. Difasilitasi. Dan itu biayanya pure dari mereka sendiri, dari masyarakat situ sendiri. Dari masyarakat, mungkin uang kas dari uang bulanan ya. Sama katanya uang gaji RT pun dipakai buat warga juga. Dia nggak mengambil pun uang gaji RT. Dan nggak dari pemerintah ya biayanya. Keren banget ya. Dan kalian tahu nggak sih, katanya ya, cita-citanya tuh mau jadi gubernur DKI Jakarta. Oh iya, karena dia tuh melihat Kang Deddy Mulyadi. Berarti dia terinspirasi. Iya, terinspirasi lah. Kemarin juga sempat ketemuan. Iya, ketemuan. Deddy Mulyadi. Banyak membahas hal-hal yang lagi, kan dia jadi RT nih. Jadi mereka cerita lah, dan itu sih yang bikin salutnya. Pas itu kan si yang Kang Deddy itu kan mau ngasih bantuan gitu. Iya. Cuma ditolak sama si Arya ini. Salut sih. Dan juga ada yang lagi viral lagi kan, nggak cuma ketua RT ini. Iya benar banget. Gini loh, Gen Z itu nggak ada hal yang buruk dan hal-hal baiknya juga. Semua itu seimbang, tergantung kita menjalaninya. Tergantung kita bisanya tuh kayak gimana. Itu juga tergantung diri sendiri juga. Dan juga positifnya Gen Z juga ada koruptor termuda. Yang itu. Sekarang ini. Nah, gimana tuh kalian? Kan tadi ada sisi positif dari Gen Z nih. Kita ada sisi negatifnya, yaitu koruptor termuda, koruptor Gen Z. Tiba-tiba langsung, wah, booming secara barengan. Ada plus minusnya kan? Iya, betul. Dan untuk yang positifnya ada di Arya, ini kan WT, dan yang negatifnya ada di koruptor termuda. Gimana nih menurut kalian? Pandangan kalian deh. Kalau dari aku sih, itu juga kayaknya emang niat dia ya. Kalau sesuatu kalau nggak ada niat itu nggak bakalan berjalan gitu, nggak bakalan lancar. Tapi sih dengar-dengar juga emang itu dia tuh bendahara kan. Gitu. Bendahara apa tuh? Adalah sebuah partai, nggak usah disebutin ya. Mungkin ya emang entah dibuat kebutuhan atau yang lain tuh ya, itu juga termasuk hal yang salah juga dilakuin dia. Benar sih. Mau sebutuh apapun kita, kalau dengan cara hal apapun itu salah. Mau dengan kita ngebela kalau kita butuh karena hal-hal yang benar pun caranya salah. Kayak kita dikasih tanggung jawab dan kita mau eksekusinya itu kayak gimana juga tergantung kitanya. Secara baik atau secara buruk. Tergantung kita yang memilih. Betul. Dan kalau misalkan dengan adanya niat kayak gitu, ya menurut aku niat juga nggak cuma niat juga tuh nggak
cuma hal-hal yang kayak gitu aja, tapi selain ada niat pasti juga ada kesempatan. Oh ya. Niat tuh pasti nomor sih. satu. Selain niat tuh pasti ada kesempatan, karena kalau kita udah niat minimnya kesempatan, kita pasti kayak nanti deh. Nah setelah kesempatan itu muncul, niat itu udah tersalurkan, Langsung dilakuin. Berjalan itu. Berjalan. Pokoknya kayak apapun yang dikasih tanggung jawab sama kita harus benar-benar ngelakuin itu yang terbaik lah. Bener banget. Jalanin sesuai apa lah ya, Iya. gitu, sesuai apa yang baik-baiknya aja. Supaya Nggak ada juga kejadian yang kotor gini atau yang merugikan nggak sih? Iya, merugikan. Dan katanya ya kena sanksi pidana kan ya. Oh ya, 2 tahun penjara. Itu udah merugikan diri sendiri juga kan ya. Jadinya. soalnya kan masih muda juga ya. Bener banget, masih muda, terus udah kena pidana 20 tahun penjara, itu kayak Sedih sih. sedih sih. Karena koruptor kayak gini tuh nggak mengenal usia nggak sih jadinya. Iya, soalnya kan Melainkan adanya niat dan kesempatan yang ada. betul. Usia itu bukan penghalang kita melakukan hal-hal yang buruk. Kita nggak tertuju ke koruptor, melainkan ke hal terburuk lah. Gitu. Maka itu dijadiin kayak perbandingan antara yang RT tadi yang baik sama yang buruknya. Karena setiap gen itu pasti punya sisi baiknya. Iya. Kita juga nggak menyatu ke gen tersebut gitu loh. Atau kayak ini mah gen Z, ini gen boomers, gen milenial, gen X, gen apa, enggak. Itu tertuju ke semuanya ya. Iya. Nggak terpaku sama Gen Z sama Gen Milenial. Oke, back to the topic. Nah, aku punya nih, kalian udah pada tahu belum kalau RT tadi yang Arya itu ternyata dia dilantik juga jadi duta anti narkoba. Wah, keren Iya. banget. Itu kan mereka yang bertiga itu ketuanya, terus sekretaris dan bendahara itu dipanggil gitu sama gubernur. Dan si Arya ini jadi duta anti narkoba. Keren banget. Iya. Merinding sih dengarnya kayak zaman sekarang nggak ya ibaratnya nikotin lah setidaknya Iya. ngerokok gitu atau ngepot minim banget ya, bukan berarti nggak ada melainkan minim gitu. Jarang ada yang anak muda nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu, maksudnya nggak ngerokok atau ngepot gitu ya. Kayak rasa ada yang kurang. Iya benar. Mungkin sekitar 20%-an dari 100% kali ya. Tahu aku juga si Arya ini baru masuk kuliah, masih baru semester 4. Iya, Di betul. Universitas Muhammadiyah. Anak teknik. Iya, lagi. anak teknik. Aduh, Wah, teknik banget. siapa yang nggak mau teknik ya? Ini benar-benar wah. dia ternyata bisa gitu jadi duta anti narkoba, bener-bener kayak buat Anak teknik. iya lagi. anak teknik. Aduh, Wah, teknik banget. siapa yang nggak mau teknik ya? Ini benar-benar wah. dia ternyata bisa gitu jadi duta anti narkoba, bener-bener kayak buat Gen Z nggak terpaku gitu loh sama narkoba. Benar banget. Ya, guys. Iya Nggak betul. cuma rokok ya? Benar, rokok itu tuh termasuk narkoba. Karena terkandung nikotinnya dan sama yang lain-lainnya. Karena itu yang bikin kita jadi kecanduan sama rokok atau pot atau rokok atau vape. Nah, atau yang lainnya. Benar. Dan fun fact-nya nih ya, ketika awal-awal kampanye nih, Iya. katanya mereka sempat dijudge loh sama warga-warga. Warga ya. Iya benar. Kenapa nih? Mereka sempat dijudge kayak mereka tuh dibilang apa sih anak kecil tuh bisanya apa sih gitu. Oh, palingan cuma buat onar aja. Iya, masa anak kecil mau jadi RT gitu. Masa Gen Z mau jadi RT, bukannya Gen Z itu maunya serba instan aja. Nah, benar. Tapi si Arya ini lawannya tuh bukan menggunakan debat, bukan pakai debat gitu. Oh, pakai apa tuh? Melainkan pakai aksi nyatanya dia. Oh, dia membuktikan kalau Iya, dia tuh benar. nggak sembarangan gitu dengan judge orang lain, dia juga bisa membuktikan kalau dia tuh bisa. Benar banget. Dia tuh nggak cuma sekedar omongan aja, Iya. atau ibaratnya kalau orang sekarang ngomong kosong lah ya. Melainkan pakai aksi gitu. Gila. Pakai nyataan yang langsung der gitu. Makanya dia punya pemilihan suara terbanyak ya. Bener banget. Yang jelas tuh
Kak Arya ini Iya. ngajarin kita tuh satu hal. Itu Kak, jangan tunggu tua buat berani berbuat. Oh, Dan jangan nunggu jadi pejabat buat peduli sama lingkungan. bahkan dari yang kita ini atau dari anak-anak kecil juga harus peduli sama Benar lingkungan. banget. Kita dari kecil tuh harus benar-benar peduli sama lingkungan. Jadi jangan tunggu dewasa dulu kita baru peduli sama lingkungan. Betul. Makanya nih ya, cerita Kak Arya ini tuh kombinasi antara realitas sama inspirasi ya Iya, sih. menginspirasi banget sih. Benar banget. Nggak yang gak lebay tapi itu benar-benar relatable gitu, relate sama kita. Cocok banget buat kita buat jadiin dia tuh sebagai role model Oh ya, kita. role model kita. Kayak, wah ini menginspirasi banget nih bahwa kalau Gen Z itu nggak cuma yang mau butuh instan atau iya. yang bisa bilang orang kadang kayak Gen Z kerja capek dikit langsung resign, capek dikit langsung resign. Tapi yang ada sih yang kayak gitu. Dia juga Beberapa. nggak cuman sibuk buat kuliah ya, dia juga apa namanya sibuk buat ngurusin warga-warganya. Iya, Bener betul. banget. Selain kuliah juga dia nggak lepas tanggung jawab sebagai RT gitu. Dia juga masih sering ngumpul sama warga-warganya, tanya keluh kesah mereka antara satu sama lain selama dia menjadi RT. Padahal yang bisa dibilang masih baru ya. Iya, masih muda. Masih baru banget ngejabat ya kan. Bulan Mei dia ya baru dijabat. Benar. 2 bulan dilantik dia langsung wah gitu. Iya, langsung guncangan. bagus gitu kinerjanya. Langsung ada pembuktian. Iya. Menurut kalian nih apa jadinya nih kalau misalkan semua RT yang ada di Indonesia mungkin ya diganti sama Gen Z? Ini Gen Z-nya tuh yang kayak Arya atau yang gimana nih? Ya mungkin yang kayak Arya ya. Tapi kita Mengharapkan. inspirasiin dia lah ya. Kalau dari aku mungkin kalau ketua RT-nya kayak Arya semua nih, mungkin jalanan nggak ada yang rusak nggak sih? Sejahtera sih. Benar banget. Atau mungkin ketika lagi ada kumpul-kumpul RT, kita bakal diskusinya lewat Discord. Oh, anak muda banget gitu. Benar. Atau Muda. mungkin Muka ya. iya, atau kalau misalkan mau buat polling kayak aduh mau buat proker ini nih. Pollingnya di Instagram gitu. Oh iya. Jadi komunikasinya makin lebih nyaman Iya, gitu ya. benar. Jiwa Gen Z itu masih tetap ada meskipun dijuluki sebagai Pak RT ya. Nah, betul. Pak RT atau Bu RT lah. Ya mau jadi Bu RT ya? Ya lah, mungkin nanti di suatu daerah lain yang lain mau jadi Bu RT gitu. Karena nggak cuma laki-laki yang bisa jadi RT. Iya, betul. Bisa juga perempuan. Jelas ceritanya karya ini benar-benar bikin kita terinspirasi lah buat peduli dan punya niat yang benar-benar kayak kita tuh bisa belajar dari karya ini, belajar sambil ngasah skill-skill pelan-pelan gitu loh. Gitu. Mungkin itu aja ya pembahasan kita mengenai Gen Z. Yang lagi booming banget nih, yang lagi viral di Media sosial. Dan mungkin kalau kalian masih punya curhatan, Saners nih punya curhatan, bisa aja hubungin ke kita dengan kalian bisa kunjungi website Majalah Sunday, lalu kalian klik Logo WhatsApp. lalu kalian bisa curhat di WhatsApp kita, ceritain apapun yang mau kalian ceritain, kalian mau curhat atau kalian mau keluh kesah pun Bisa pasti banget. kita bakal Bawain. jawab. Mungkin Iya. itu bakal kita jadiin ide pembahasan selanjutnya. Karena kita nggak cuma bahas hal yang lagi Booming. booming, tapi kita juga bakal tetap ceritain cerita yang dari sana. Kalau kesan dari sana, satu cerita-ceritaan dari sana. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. See you.